dulu pernyataan Mas Wahyu tadi. Politik is an art possibility. Politik seni dari semua dan atau segala kemungkinan. Dalam perspektif itu, saya kira semua kemungkinan politik itu masih sangat mungkin terjadi. Sangat dinamis ya. Politik itu kan tidak sama dengan matematika. 2 tambah 2 tidak harus 4. Kang Gunggun, Pak Suko saya kira tahu persis tentang hal itu. Tapi dari berbagai dinamika politik itu, yang saya yakini di dalam sebuah kesepakatan politik itu selalu saja mengandung setidaknya 2 dimensi utama. Pertama adalah partai politik itu bersepakat untuk sepakat, dan yang kedua adalah bersepakat untuk tidak bersepakat. Gitu. Jadi 2 kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Tetapi yang saya yakini secara politik, ya, saya ulangi lagi, cara saya membaca hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, tadi saya sudah uraikan ketika pidato Pak Jokowi pada saat meresmikan Masjid At-Taufik, ya, saya tidak perlu ulangi lagi. Saya yakin betul bahwa dalam urusan Pilpres ini, Pak Jokowi dan Ibu Mega akan membangun suatu kolaborasi yang sangat apik. Yang end, kolaborasi ini akan menghasilkan satu kesepakatan yang memungkinkan Pilpres itu memenuhi harapan semua pihak. Ya, tentu saja dalam ini harapan segenap masyarakat Indonesia yang menginginkan kesinambungan pembangunan berjalan berkesinambungan. Karena kita tahu dari era Pak SBY ke era Pak Jokowi banyak sekali pembangunan yang tidak berkelanjutan ya. Kayak pembangunan Wisma Atlet, pembangunan Selat Sunda, dan lain-lain sebagainya. Nah, ke depan bisa saja kalau tidak ada quote-unquote kesinambungan kepemimpinan nasional dari Pak Jokowi ke the next presiden, dia akan terjadi keterputusan pembangunan nasional. Beliau saya kira tahu persis itu, Ibu Mega tahu persis tentang hal itu. Jadi saya meyakini sekali lagi, dalam konteks Pilpres, Ibu Mega dan Pak Jokowi akan berkolaborasi sangat apik untuk bukan hanya menjadi solidarity maker atau konsolidator, tetapi juga mengkoordinir bersama-sama bagaimana frekuensi dan irama politik itu menuju pada pasangan calon presiden yang definitif, masa kampanye yang yang damai tapi tetap berkualitas gitu, dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang definitif dan kemudian pembangunan nasional. Saya kira hal itu yang sampai dengan saat ini menjadi keyakinan politik bagi PDI Perjuangan. Mengapa Mbak Puan tadi mengatakan siap untuk melanjutkan silaturahmi politik. Dan beberapa bulan lalu, hanya karena berhenti faktor COVID, ya, Mbak Puan sudah mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan, tentu saja dalam kapasitas beliau sebagai Ketua DPR dan sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan, melakukan silaturahmi dengan para Ketua Umum Partai Politik atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan silaturahmi terus akan dilanjutkan. Tentu saja banyak hal yang nanti akan dibicarakan dalam silaturahmi itu. Filosofi, keyakinan, ideologi, dan ideologi itu menggerakkan partai politik itu untuk kemudian menjalankan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Ideologi ini yang menjadi kompas pemandu. Makanya dalam hal-hal yang prinsipil, kalau dilihat dari beberapa sikap dan tindakan PDI Perjuangan mewakili sikap ideologisnya yang kita cenderung hitam putih ya, kalau sudah urusan ideologis itu akan kita laksanakan sebagai sebuah keyakinan politik. Misal kemarin ketika kita menolak kesebelasan Israel untuk datang ke Indonesia karena itu adalah piagam perjuangan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita, maka ketika prinsip-prinsip itu harus ditegakkan, PDI Perjuangan tidak menghitung aspek-aspek elektoral akan mempengaruhi elektoral PDI Perjuangan atau tidak. Karena bagi kami, hal-hal yang sifatnya prinsipil, ideologis, itu tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinegosiasikan dalam keadaan apapun oleh siapapun, termasuk jika dianggap elektoralnya akan turun. Begitu juga ketika ada yang ingin menunda pemilu. Nah, Undang-Undang Dasar kita sudah tegas, pemilu di tiap 5 tahun kali, PDI Perjuangan tegas menolak siapapun yang ingin menunda pemilu, termasuk memperpanjang masa jabatan presiden dan lain-lain. Nah, dari sikap itu terkait dengan Pilpres, maka PDI Perjuangan tentu berbeda cara perjuangannya di Pilpres. Partai politik yang kebetulan PDI Perjuangan memiliki strong point di dalam Pilpres ini. Antara lain misalnya, satu-satunya partai politik yang dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden, calon wakil presidennya, alhamdulillah PDI Perjuangan dapat mengusungkan sendiri. Kemudian yang kedua,
kalau berbicara aspek elektabilitas dari berbagai sumber-sumber lembaga survei yang kredibel, alhamdulillah hingga saat ini PDI Perjuangan dipotret apabila pemilu dilakukan hari ini, PDI Perjuangan akan menang pemilu dalam perolehan suara yang sangat signifikan. Yang kedua, dari tanggung jawab kaderisasi. Tugas partai politik ini kan ada 3 setidak-tidaknya menurut saya, Mas Yanto. Pertama adalah rekrutmen, yang kedua kaderisasi, dan yang ketiga adalah penugasan. Ini 3 fungsi partai politik. Bahkan dalam konteks pembinaan partai politik itu, negara telah memberikan APBN Rp1.000 per suara yang diperoleh pada pemilu legislatif yang lalu. Jadi kalau saya informasikan misalkan di 2019 kemarin, PDI Perjuangan mendapatkan 27 juta lebih suara nasional, maka setiap tahun PDI Perjuangan mendapatkan APBN sekitar 27 miliar rupiah. Dan salah satu kegunaan APBN 27 miliar lebih yang kita peroleh dari Pileg 2019 yang lalu, salah satunya adalah untuk melakukan fungsi kaderisasi. Maka kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ketika terjadi kontestasi pilkada, termasuk di dalamnya kontestasi pileg dan pilpres, maka partai kami sudah siap untuk mempersembahkan kepada rakyat untuk dipilih kader-kader yang siap untuk dipilih dalam kontestasi tersebut, termasuk di dalam kontestasi pemilu presiden ini. Kita punya banyak kader yang saya kira sudah cukup siap dan matang ya untuk kita kontestasikan. Ada Mbak Puan Maharani, Ketua DPR, kemudian ada Mas Ganjar Pranowo, ada Mbak Risma, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, dari ketiga faktor itu maksud saya, maka barangkali PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang telah memenuhi paket lengkap. Paket lengkap yang saya maksud adalah kita dapat mengusung sendiri pasangan calonnya. Dari hasil survei kita, alhamdulillah, jika pemilu dilakukan kita akan memperoleh mandat rakyat terbesar, dan kemudian kita punya kader juga yang siap dikontestasikan. Nah, jadi atas dasar itu sampai dengan saat ini PDI Perjuangan memang belum memutuskan sikap politiknya untuk menentukan siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilu 2024 yang akan datang. Alasannya salah satunya adalah saya kira Kang Gunggun, Mas Joko Widodo, dan Mas Wahyu mengetahui bahwa di pemilu serentak 2024 ini, masa kampanye itu sengaja kita perpendek. Ya, masa kampanye kita perpendek dari 6 bulan 3 minggu di masa pemilu 2019 yang lalu, KPU bersama DPR dan pemerintah memangkas hanya tinggal 2 bulan 2 minggu, yaitu sejak November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 yang akan datang. Jadi kita perpendek gitu. Nah, pendaftaran calon presiden sendiri itu baru dilakukan pada 19 Oktober 19 Oktober sampai 25 November 2023. Jadi rentang waktu dari sekarang itu masih ada sekitar 6 bulan ke depan. Nah, PDI Perjuangan menyadari kalau Ibu Mega memutuskan calon presidennya hari ini, maka sejatinya gendang pilpres telah ditabur, ya, telah ditabur mulai saat ini juga. Dengan demikian akhirnya masa kampanye pemilu yang harusnya dipersingkat malah akhirnya lebih panjang. Nah, atas dasar kesadaran itulah sampai dengan saat ini PDI Perjuangan sengaja belum memutuskan calon presiden dan calon wakil presidennya. Sementara di sisi lain kita harus akui juga yang disebut kerjasama politik, ya. PDI Perjuangan lebih suka menyebut terminologi kerjasama politik, Kang Gunggun. Ya, mohon maaf karena dalam perspektif kami, setidak-tidaknya menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud koalisi itu adalah kerjasama antar beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Sementara dalam Kamus Politik, ya, tahun 2007 yang saya baca, koalisi adalah kerjasama antar beberapa partai untuk memperoleh suara mayoritas dalam parlemen dalam membentuk satu kabinet atau pemerintah, ya, dalam sistem parlementer. Jadi dari definisi itu sebenarnya istilah koalisi dimaksudkan dalam konteks membentuk pembentukan pemerintahan, bukan dalam rangka mengusung pasangan capres atau cawapres. Dan kedua sistem itu